tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Selama kaki kita masih injak bumi, selama kita masih hidup di dalam daging, tidak akan ada seorang pun yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Tidak peduli dia seorang pendeta, tidak peduli dia seorang gembala sidang, yang namanya orang hidup di dunia pasti punya masalah. Cuma bagaimana cara dia memandang dan menghadapi masalah itu yang membuatnya beda. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa bahwa kita ini orang yang paling malang dalam hidup ini. Jangan pernah merasa bahwa kita ini orang yang paling susah dalam hidup ini. Lihat di televisi, masih ada begitu banyak orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Itu sebabnya malam ini saya mau katakan, berhenti mengasihani diri sendiri. Berhenti mengasihani diri sendiri. Saya mau ingatkan malam ini, masalah kalau kita pandangin terus setiap hari, dia tidak akan lari dari kita. Masalah kalau kita lihatin terus, dia tidak akan lari. Yang ada justru dia makin lama akan makin besar dalam pandangan kita, lalu menutupi kebesaran Allah atas hidup kita. Masalah kalau kita tangisi terus setiap hari juga tidak akan selesai. Sampai kering air mata kita menangisi masalah kita, tidak akan pernah selesai. Bagaimana masalah bisa selesai? Cuma ada satu cara, datang kepada Allah pencipta kita. Nah, pada saat kita datang di hadapan Dia, kita angkat kedua tangan kita. Kenapa kita mesti angkat tangan? Setiap kali kita datang di hadapan Dia. Apakah itu karena kebiasaan? Atau itu karena liturgi denominasi tertentu? Kalau orang karismatik nyembah mesti pakai angkat tangan. Atau mungkin Bapak Ibu sudah merasa terpaksa karena merasa berkali-kali dipaksa oleh pemimpin pujian untuk angkat dua tangan. Bapak Ibu, malam ini saya mau katakan, pada waktu kita datang di hadapan Allah, kita tidak mengangkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Itu artinya kita datang dengan menyerah kepada Tuhan. Orang kalau perang itu menyerah, tandanya apa saudara? Kalah. Itu sebabnya pada waktu kita angkat tangan, maka Allah kita akan turun tangan dalam hidup kita. Pada saat kita angkat tangan, turun tangan dalam hidup kita. Sebab Dia berfirman, serahkan aku hatimu kepadaku, maka aku akan bertindak. Artinya selama kita tidak menyerah sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bertindak dalam hidup kita. Pada waktu kita datang di hadapan Dia, kita angkat dua tangan, angkat hati dan suara kita, ucapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pada waktu orang buta datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus tanya sama dia, apa yang kau ingin aku perbuat? Kenapa Tuhan Yesus mesti tanya? Kalau ada orang buta datang sama Tuhan Yesus, tentu mau celik matanya. Masa Tuhan gak tahu sampai Tuhan perlu tanya apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Apa yang sudah maka Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus kita itu Maha tahu. Tapi kenapa Dia perlu tanya apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Karena Dia ingin ada satu ucapan pengakuan keluar dari mulut kita di hadapan Dia. Ketika wanita pendamping itu berkata begini, asal ucapan saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Lalu firman Tuhan berkata, jadi sesuai dengan iman.